Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan, masih bersama dengan ekonom dan juga sosiolog. Saya mau kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan bicara soal harga menjadi hal yang rasa-rasanya juga cukup penting ya untuk dipilih masyarakat dalam hal membeli sebuah produk, apalagi secara online. Tapi kalau kita bandingkan dengan resikonya, harga dan juga resiko, ini masyarakat tetap lari ke harga yang jadi utama, jadi tidak memikirkan soal resikonya. Ya, jadi ketika produk itu sudah dibalut oleh brand tertentu, ya itu kan sudah menjadi persepsi kualitas gitu ya. Sehingga ketika harganya rendah, itu persepsi resiko mereka itu tidak menjadi weight yang paling besar. Jadi weight yang paling besar itu bagaimana secara emosional mereka bisa mendapatkan tadi surplus konsumen yang besar tadi. Nah, memang kalau kita bicara dalam konteks ini penipuan, terutama di penipuan di mobil bekas, ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru saja. Bahkan George Eichelroth, penerima Nobel Ekonomi tahun 2001, itu sudah menulis papernya di tahun 70, ya, Market for Lemons, yang memang secara spesifik menyoroti mengenai jual beli mobil bekas ini. Karena jual beli mobil bekas itu kan ada persepsi kualitas yang berbeda antara penjual dan pembeli. Ya, di mana penjual ini pasti akan menjual mobil bekas dengan informasi-informasi yang terselubung, asymmetric information, gitu kan. Okay. Kalau mobil baru, ya sama semuanya. Tapi kalau mobil bekas dengan tahun yang sama sekalipun, itu kualitasnya bisa berbeda kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkan, celah-celah ini dimanfaatkan oleh penjual untuk memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, asymmetric information. Nah, itu terjadi di ruang fisik, tapi sekarang pindah saja ke ruang yang non fisik. Nah, itu masih tetap terjadi, apalagi sekarang kasus yang kita bicarakan ini adalah kasus penjual beli mobil bekas, yang mana itu juga dia memanfaatkan asymmetric information, di mana di tengah sekarang ini konsumen semakin nyaman dengan dunia digital sehingga lupa untuk melakukan cross checking, dan saking nyamannya terus kemudian kita melihat bahwa bagaimana dia sangat tergiur oleh harga yang pada akhirnya rasionalitas mereka menjadi terganggu begitu. Oke, cross checknya ternyata sama ya yang sebelumnya sempat terjadi, tapi bedanya ini di digital. Yeah. Nah, kalau dari sisi sosiolog, ini kan tadi saya bandingkan soal resiko dan juga harga, ditambah lagi deh soal kualitas. Ini yang sudah disinggung juga, apakah mereka tidak mencari kualitas dari produk dalam hal membeli suatu barang? Kan tentu yang dicari adalah produknya, kualitas produknya, atau sebetulnya lagi-lagi balik soal harga tadi? Imajinasi tentang mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan produk yang diinginkan itu kadang menutupi tindakan rasional. Oke. Itu satu. Oke. Ya, yang kedua, ketika sampai kepada kebahagiaan dengan segala spekulasinya, itu pun jauh lebih besar ketimbang mempertimbangkan aspek lain. Justru saya menyoroti aspek begini dalam konteks resiko ya. Kalau negara tidak hadir untuk mengelola asymmetric information ini yang dirugikan akan sangat banyak. Dan yang lebih besar lagi, yang akan dirugikan adalah struktur kepercayaan publik pada sistem. Kita sedang beranjak dari masyarakat biasa ke masyarakat digital. Kalau kemudian pengawasan dari negara, pengelolaan, tata kelola, dan segala macam yang terkait dengan sistem ini tidak dijaga sedemikian rupa, maka kemudian bagaimana kalau orang-orang balik lagi nih? Udahlah, sekarang mah konvensional lagi. Hal-hal yang seharusnya kita mendapatkan banyak keuntungan tadi ya, kenyamanan kalau kita membeli sesuatu dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih tahu informasi dengan mudah juga karena tersedia di ruang digital, itu tiba-tiba setback. Nah, itu saya pikir kemunduran. Maka resiko paling besar adalah tatanan peradaban. Tatanan peradaban seharusnya kita melesat, melampaui banyak hal, ini malah putar balik karena kepercayaan itu runtuh. Karena negara tidak hadir pada persoalan-persoalan yang merugikan konsumen. Ini kan hubungan konsumen, produsen, penjual, dan pembeli itu kan hubungan yang sudah berabad-abad. Dan hubungan antar mereka itu kan dijalin oleh satu hal yang oleh Fukuyama disebut sebagai trust, kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hancur, maka hubungan itu juga hancur. Ketika hubungan itu hancur, maka peradaban pun rubuh. Padahal peradaban itulah fondasi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Artinya kita tidak bisa yang namanya tidak menghindari adanya perkembangan arus gitu. Yang disarankan oleh sosiolog lagi-lagi soal pemberian edukasi. Jadi pertama, negara harus hadir dalam bentuk pelembagaan. Jadi misalnya tidak boleh ada platform yang tidak terawasi, itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada sistem jual beli di luar platform yang terawasi. Yang ketiga, nah ini yang kurang. Yang kurang saya kira secara masif. Negara harus memasukkan unsur pendidikan literasi digital, bahkan mungkin mulai dari PAUD, dari TK, dari madrasah ibtidaiyah, dari SD,
sampai pendidikan tinggi, dan sekarang masih rendah. Jadi kesadaran bagaimana menggunakan gawai, kesadaran menggunakan mengakses internet, itu harus dididik. Jangan sampai konsumen itu nyari sendiri. Jangan sampai saya itu sebagai konsumen belajar sendiri memahami produk yang bagus yang tidak KW gitu. Tapi itu sebaiknya ada kesadaran ditumbuhkan di ruang kelas, karena hanya ruang itulah yang bisa diintervensi oleh negara untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Karena kalau hanya belajar sendiri yang tadi yang terjadi asimetrik, belajar parsial, belajar sesuai kebutuhan. Padahal platform besar atau fondasi besar tentang ruang digital itu banyak, itu luas, dan itu harus jadi kewajiban negara. Oke, baik. Berarti yang tadi yang harusnya dilakukan. Terima kasih banyak Mas Tantan dan juga Mas Fitra. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya penipuan-penipuan baik secara fisik maupun online, dan harapan ini masyarakat bisa lebih sadar, lebih aware juga dengan adanya cross-check terlebih dahulu sebelum pada akhirnya belanja secara online. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih. Selamat pagi.